Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book berisi soal-soal UPR Takar PPG, PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi langsung ke WhatsApp yang ada di layar, serta untuk harganya sudah kami terapkan di situ. Di dalam e-book ini nanti akan dilengkapi dengan kisi-kisi, pembahasan, dan juga ada soal sebanyak 388 soal dari 246 halaman. Jadi, karena waktu yang sangat sebentar Bapak Ibu, besok tanggal 6 dan tanggal 7 Bapak Ibu sudah melaksanakan ujiannya, maka Bapak Ibu saya rekomendasikan untuk memiliki buku ini karena tidak semuanya mampu kita bahas di YouTube ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal retaker UP PPG PGSD sesuai kisi-kisi tahun 2022 tentang perilaku ekonomi pada indikator 67.28. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan kisi-kisinya, silahkan Bapak Ibu langsung saja download di link deskripsi. Kami sudah siapkan linknya. Dan langsung saja Bapak Ibu klik linknya untuk mendapatkan kisi-kisinya. Baik, pertama kali sebelum kita bahas soal-soalnya, kita akan membedah dulu kisi-kisi pada 67 di indikator 28 ini. Disajikan kasus tentang perilaku ekonomi. Peserta dapat memberikan contoh perilaku ekonomi konsumsi di masyarakat. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah kasus tentang perilaku ekonomi, ya, tentang ekonomi konsumsi. Peserta dapat memberikan contoh perilaku ekonomi konsumsi di masyarakat. Nah, nanti Bapak Ibu akan memberikan contoh mana sih yang termasuk ke dalam perilaku ekonomi yang termasuk konsumsi. Artinya penggunaan barang atau kegiatan yang menghabiskan barang. Oke, saya rasa sudah sangat jelas di indikator ini menginginkan soal seperti itu. Baik, kita bahas soal yang pertama. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga produsen adalah. Oke, di sini sudah jelas pertanyaannya tentang rumah tangga produsen. Produsen itu artinya menghasilkan barang. Baik, apakah A. membayar pajak rumah tangga, B. memiliki tabungan, C. menggunakan faktor produksi untuk berproduksi, D. membeli barang jadi untuk karyawannya, E. menginvestasikan dana pada lembaga keuangan. Baik, kita bahas dulu mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga produsen adalah menggunakan faktor produksi untuk berproduksi, membayar pajak kepada pemerintah, dan membuat barang atau jasa. Jadi, jawaban yang tepat di sini yang mana? Yaitu yang C. Menggunakan faktor produksi untuk berproduksi. Jadi nanti rumah tangga produsen itu membeli suatu barang, misalkan dia membeli beras atau membeli tepung di suatu toko. Nah, dari toko itu atau dari tepung yang dibeli itu akan dibuat misalkan menjadi kerupuk, menjadi jajan-jajanan. Nah, itulah yang disebut dengan menggunakan faktor produksi. Faktor produksinya adalah tepung. Kemudian dari faktor produksi tersebut dia akan memproduksi sebuah kerupuk. Dari tepung akan dijadikan kerupuk dan dijual. Itu namanya rumah tangga produsen. Soal kedua, kalau Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, Bapak Ibu langsung saja baca ke pertanyaannya ya. Misalkan di sini pertanyaannya adalah perilaku-perilaku produsen ditunjukkan nomor titik-titik. A 123, B 12 dan 5, C 13 dan 5, D 23 dan 4, E 34 dan 5. Baik, kita akan bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan perilaku produsen. Nah, setelah nanti kita bahas, maka kita akan analisis dari kelima ini manakah yang termasuk dari perilaku produsen. Perilaku-perilaku produsen setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang dan benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jadi di sini perilaku produsen itu terkait dengan membuat barang atau menciptakan, menambah guna suatu barang,
Artinya, misalkan kopi, ya, misalkan kopi itu bisa dibuat menjadi minuman atau makanan. Nah, itu artinya menambah guna suatu barang. Misalkan kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan bakar, tapi bisa digunakan untuk membuat lemari, pintu, itu namanya menambah guna suatu barang. Kemudian perilaku produksi itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara singkat, perilaku produksi adalah atau perilaku produsen adalah dia menghasilkan barang. Itulah secara singkatnya ya, menghasilkan barang. Nah, dari perilaku yang menghasilkan barang, yang manakah? Apakah satu, Bu Widati membuka usaha warung makan di sekitar pabrik garmen dekat rumahnya. Nah, ini bukan ya, karena Bu Wati hanya menjual ya, hanya menjual. Ini bukan merupakan perilaku produsen. Dia tidak menghasilkan barang. Berikutnya yang kedua, Pak Endon mencari alternatif bahan baku untuk menekan harga pokok usahanya. Nah, ini betul. Kemudian yang ketiga, Bu Mira membandingkan harga-harga bahan sembako beberapa kios yang ada di pasar. Kemudian yang keempat, untuk mempersiapkan masa pensiun, Pak Wahyu menyisihkan sebagian pendapatnya setiap bulan. Ini bukan. Kemudian yang kelima, sebagai pengusaha, Henry memberikan apresiasi kepada karyawannya yang memiliki dedikasi tinggi. Oke, yang ini juga bukan. Nah, jadi yang termasuk di sini ya adalah dua, kemudian tiga, karena Bu Mira membandingkan harga-harga bahan sembako beberapa kios yang ada di pasar. Nah, itu untuk dibuat. Nah, bahan-bahan sembako ini akan dibuat menjadi menambah guna suatu barang. Nah, yang satu ini menjadi pertanyaan kita, apakah satu ini termasuk atau bukan? Nah, kalau kita lihat ya, Bu Widati membuka usaha warung makan. Nah, di sini ternyata dia bukan hanya menjual Bapak Ibu Widati tersebut. Nah, Widati ini tidak hanya menjual, tetapi dia juga menghasilkan makanan. Makanan berupa misalkan lotek, kerupuk, kemudian telur goreng, nasi goreng. Nah, itu kan dia bisa menambah guna suatu barang. Nah, kalau dia menambah guna suatu barang, maka itu termasuk perilaku produsen. Jadi, yang satu ini termasuk ya Ibu Bapak ya. Ya, mohon maaf tadi kita kurang teliti dalam em, mengidentifikasinya. Jadi, yang termasuk perilaku-perilaku produsen adalah yang A, 1, 2, dan 3. Oke, soal berikutnya, dari ilustrasi tersebut yang merupakan kegiatan konsumsi. Nah, apakah satu dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 3, 2 dan 4. Kita bahas dulu apa sih itu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Bisa juga kegiatan konsumsi terjadi ketika konsumen membeli barang atau jasa dari distributor. Kegiatan konsumsi sendiri sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti anak sekolah yang membeli alat tulis di toko buku, remaja yang membeli kuota internet di gerai pulsa, ataupun perusahaan otomotif yang membeli bahan baku produksi. Oke, jadi kalau kata singkatnya, konsumsi itu adalah kegiatan yang menghabiskan barang, kegiatan yang menggunakan barang. Itulah yang dimaksud dengan konsumsi. Jadi, apakah satu, keluarga Sultan mengajak berlibur ke Ancol? Apakah dua, Pak Subandi menanam jagung di kebun? Apakah tiga, Pak Surya mengendari sepeda motor ke tempat kerja? Apakah empat, Pak Soekarno berjualan di kiosnya? Oke, jadi yang termasuk di sini adalah yang satu, kemudian dan tiga. Oke, satu dan tiga ini merupakan kegiatan konsumsi. Kenapa merupakan kegiatan konsumsi? Nah, karena Pak Sultan itu kan berlibur ke Ancol, artinya dia menggunakan jasa liburan di Ancol.
Berarti dia menggunakan. Nah, kalau dia menggunakan, berarti ini termasuk konsumsi. Kemudian yang tiga, Pak Surya mengendari sepeda motor ke tempat kerja. Nah, Pak Surya ini juga menggunakan. Nah, selain menggunakan, dia juga menghabiskan barang. Bukan menghabiskan barang, tapi menghabiskan bahan bakar. Berarti ini termasuk perilaku konsumen atau konsumsi. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah yang B, 1 dan 3. Kalau Pak Subandi yang menanam jagung ini termasuk apa, Bapak Ibu? Ini termasuk perilaku produsen karena dia akan menghasilkan panen jagung. Jadi ini termasuk produsen. Kemudian Pak Soekarno berjualan di kios. Nah, kalau ini namanya distribusi. Oke. Sekarang kita lanjut. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang berisi soal UPR Taker PPG PGSD, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami lewat WhatsApp. WhatsApp-nya sudah kami sediakan di link deskripsi, tinggal diklik saja linknya, nanti akan langsung tersambung ke WhatsApp kami. Baik, soal berikutnya, perusahaan tahu membeli kedelai untuk membuat tahu. Hal tersebut merupakan kegiatan ekonomi. Nah, di sini perusahaan tahu ini akan membeli kedelai. Kedelai itu akan digunakan untuk membuat tahu. Nah, di sini artinya dia akan menghasilkan tahu. Nah, kalau menghasilkan itu apa tadi Bapak Ibu? Apakah konsumsi, pemasaran, distribusi, pembelian atau produksi? Oke, jawaban di sini adalah produksi. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan barang, akan menambah nilai guna suatu barang. Kita bahas dulu produksi itu apa sih? Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ini yang terkait dengan pembelian kedelai untuk menghasilkan barang. Barangnya berupa apa? Yaitu berupa tahu. Oke, sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu untuk pembahasannya. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Contoh kegiatan produksi adalah pabrik tahu memproduksi tahu. Nah, ini tadi ya mengenai pabrik tahu. Dan contoh-contoh lainnya di sini juga sudah kami siapkan. Soal berikutnya. Peran produsen sebagai agen pembangunan adalah, oke, apa sih peran dari produsen atau orang yang menghasilkan barang ini untuk pembangunan? Nah, perannya seperti apa? Apakah A, memberikan sumbangan kepada pemerintah, B, membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran, C, menggunakan sumber daya alam yang tersedia, D, menyediakan barang sesuai yang dikehendaki masyarakat, E, menyediakan hasil produksi kepada konsumen. Jadi jawabannya adalah yang mana? Oke, di sini saya beritahu dulu jawabannya adalah yang A. Memberikan sumbangan kepada pemerintah. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya, jawaban yang tepat di sini adalah yang B ya. Membangun atau membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Oke, kenapa kok bukan yang A? Baik, kita analisis, kita logikakan Bapak Ibu ya. Nah, memberikan sumbangan kepada pemerintah. Nah, tidak ada ceritanya, ya, tidak ada ceritanya suatu produsen, orang yang menghasilkan barang itu memberikan sumbangan kepada pemerintah. Tetapi, peran produsen itu adalah untuk mengurangi pengangguran. Artinya, misalkan kita, ya, kita itu sebagai pengusaha di dalam peternakan, misalkan penghasil telur. Nah, maka kita akan membutuhkan seorang karyawan atau pekerja untuk menyusun telur, untuk memberi pakan ayam, untuk merawat kandang ayam. Nah, itu merupakan mengurangi pengangguran. Artinya, kita menggunakan jasa orang lain atau kita memperkerjakan orang lain dalam usaha kita. Itu termasuk ke dalam peran produsen sebagai agen pembangunan.
Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan A jawabannya, karena tidak ada ceritanya produsen itu memberikan sumbangan kepada pemerintah. Soal berikutnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga konsumsi adalah, oke, yang di sini yang ditanyakan adalah rumah tangga konsumsi. Baik, kita bahas apa sih itu rumah tangga konsumsi. Oke, di sini dijelaskan tentang produsen. Kemudian konsumen. Konsumsi itu apa? Di sini bukan pembahasannya ya, berarti ini salah saya tadi membuat pembahasan. Maka kalau konsumsi itu adalah orang yang menggunakan barang ya, orang yang menggunakan barang, orang yang menghabiskan barang, rumah tangga yang menghabiskan barang, rumah tangga yang menggunakan barang itu termasuk rumah tangga konsumsi. Maka jawaban yang tepat di sini kita akan analisis menjual barang faktor produksi. Ini termasuk kepada produsen atau distributor, kemudian membeli barang konsumsi, ini termasuk ke dalam konsumsi, membayar harga barang faktor produksi, membayar harga barang konsumsi, kemudian yang 4 juga termasuk. Berikutnya, membeli barang faktor produksi bukan, kemudian menerima harga barang konsumsi iya. Di sini sudah sangat jelas ya disebutkan konsumsi, di sini sudah dijelaskan konsumsi, di sini sudah disebutkan konsumsi. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah 2, 4, dan 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kenapa kok bukan satu menjual barang faktor produksi? Nah, kalau orang yang menjual barang faktor produksi ini termasuk produsen. Nah, produsen menjual barangnya kepada rumah tangga produsen, yaitu untuk membuat faktor produksinya. Kemudian membayar harga barang faktor produksi. Nah, karena dia akan membeli barang faktor produksi atau untuk menghasilkan barang, maka ini termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang termasuk produsen. Di sini juga termasuk produsen ya. Oke, baik itu saja yang kita bahas Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangannya karena kita juga masih sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Untuk satu dua yang salah itu mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.